Hai semuanya, apa kabar? Aku harap kabar kalian baik-baik saja. Dan sekarang Delusion Princess kembali lagi dengan sebuah video baru untuk teman-teman. Di video kali ini kita akan mencari tahu kira-kira apa yang akan terjadi dalam hidup kamu selama 1 tahun ke depan. Sebelumnya perlu aku ingatkan kalau video ini tetap adalah general reading. Dan karena video ini tetap adalah general reading, berarti kalau misalnya kamu rasa nanti pesan yang gak resonate atau gak cocok buat kamu, gak apa-apa. Mungkin pesan dari video ini memang bukan buat kamu. Silahkan nonton video lainnya dari Delusion Princess atau nonton video dari content creator lainnya. Dan video ini sifatnya timeless, berarti kamu bisa nonton video ini kapanpun kamu merasa terpanggil untuk menonton video ini. Kalau misalnya di antara kalian juga nanti ada yang tertarik buat personal reading atau konsultasi personal reading dengan Delusion Princess, segala informasi terkait personal reading itu ada di kolom deskripsi di bawah ini. Kamu bisa cek ke Instagramnya Delusion Princess. Aku pasti upload segala info tentang personal reading kalau Delusion Princess lagi buka slot konsultasi. Oke. Dan kali ini di depan mata kalian aku sudah menyediakan 3 opsi merchandise gelang kristal Delusion Princess untuk membedakan PAL 1, PAL 2, dan PAL 3. Kamu bisa pilih salah satu dari ketiganya, atau kalau kamu tertarik untuk mendengarkan lebih dari satu video juga nggak apa-apa. Mungkin memang ada pesan lebih dari satu yang perlu kamu dengar kali ini. Oke. Kamu bisa tenangkan dirimu sendiri dulu, relax, tarik nafas dalam-dalam, hembuskan. Dan kamu bisa pilih antara opsi nomor 1, yang ini, atau Purple Botswana. Atau opsi nomor 2 yang ini, walaupun nggak terlalu kelihatan, tapi di tengah ini ada Rose Quartz. Atau nomor 3 yang ini ada Amazonite. 1 Purple Botswana, 2 Rose Quartz, 3 Amazonite. Take your time, aku mau minum dulu sebentar, dan kita akan live shuffling aja. Kita akan kocok kartunya langsung. Rencananya aku juga mau pakai runes. Tada, bukan runes ini, sorry. Lebih ke astrological dice. Dadu-dadu astrologi. Untuk kita cari tahu kira-kira apakah ada pesan tambahan yang perlu kalian dengar dari dice ini. Aku minum dulu sebentar sebelum kita akan mulai dari opsi nomor 1. Atau buat teman-teman yang pilih Purple Botswana. Oke. Buat teman-teman yang pilih opsi nomor 1, yang lainnya kita singkirkan dulu. Kita akan mulai dari teman-teman yang pilih Purple Botswana. Apa ya yang akan terjadi dalam hidup teman-teman selama 1 tahun ke depan? Atau 1 tahun dari sekarang? What will happen in your life in the next 1 year? Apa yang akan terjadi? Oh, ada Page of Cups. Oke. Ada Page of Cups, ada The Star, ada Queen of Cups, dan bottom of the deck-nya ada Knight of Cups. Oke. Banyak di antara kalian yang sepertinya akan mendapatkan, kalau kamu single, kamu bisa ketemu dengan seseorang yang akhirnya bikin kamu jatuh cinta lagi, atau akhirnya pelan-pelan bikin kamu percaya cinta lagi dalam cara apapun. Their presence might feel like dream comes true for you. Kehadiran mereka akan terasa seperti mimpi yang jadi kenyataan. Karena mungkin sebelum kamu ketemu sama mereka, ini kalau teman-teman single ya, nanti aku akan bahas juga kalau kamu ternyata udah punya pasangan, energinya tuh akan mengarah kemana. Tapi kalau kalian single, kamu kemungkinan akan bertemu dengan seorang yang this could be a new person. Ini bisa jadi orang baru, dan dia tuh keberadaan mereka akan terasa seperti memberikan secercah harapan, memberikan keberanian buat kamu berani jatuh cinta atau berani buka hati lagi. Karena beberapa di antara kalian, aku rasa mungkin sebetulnya kalian sempat coba untuk dating, atau kamu ngerasa ada yang nggak cocok, kamu ngerasa nggak nyambung, kamu ngerasa kayaknya susah sih buat aku bisa ketemu orang yang benar-benar klop sama aku. Tapi tiba-tiba simsalabim, magically, miraculously, di waktu yang kamu gak duga-duga, kamu bisa aja ketemu orang yang aku mau bilang membuat kamu tertarik karena penampilannya. Aku rasa orang ini mungkin cantik, ganteng, menarik, berkarisma,
Tapi bukan karena penampilannya yang akan bikin kamu jatuh cinta atau tertarik sama orang ini. Lebih ke kepribadian dia dan ketulusan dia. Mau laki-laki atau perempuan, kamu laki-laki atau perempuan dan kamu tertarik sama laki-laki atau perempuan, aku rasa kepribadian orang ini, karakter orang ini yang akan buat kamu jatuh cinta sama dia. Karena this feels like a divine timing, for real. Kalau aku dia bukan berarti aku menghilang ya, tapi aku lagi channeling. Karena yang aku rasakan tuh kayak kamu tuh lagi sibuk sendiri. Selama 1 tahun dari sekarang mungkin kamu akan banyak menyibukkan diri dengan pekerjaan kamu, hobi kamu, aktivitas kamu, atau kesukaan kamu, atau kamu banyak untuk belajar hal-hal baru, atau bersosialisasi, atau kamu tertarik buat expanding your wings atau fly higher or higher dalam cara apapun. Kamu tertarik untuk mengembangkan sayapmu dalam cara apapun ya, ke area yang kamu gaduga-duga, atau bahkan it's not batting ya, bukan dalam cara yang negatif, tapi aku rasa kamu selama 1 tahun dari sekarang tuh akan lebih tertarik fokus ke diri sendiri, bukan dalam cara egois. Bukan dalam cara yang egois. Tapi mungkin seperti aku bilang tadi, mungkin kamu memang sempat dengan sadar sengaja menutup diri, atau kamu sempat dengan sadar berusaha untuk menyembuhkan diri ya. Kamu berusaha untuk menyembuhkan diri, kamu berusaha untuk hidup lagi. Karena berapa di antara kalian, aku rasa mungkin kamu pernah terluka ya, entah kamu gagal nikah, atau kamu bangkrut, atau kamu sakit, kamu kecewa, kamu you've gone through the rock bottom sih aku bisa bilang. Kamu pernah melewati satu fase terendah dalam hidup kamu, dimana kamu sekarang mungkin udah bangkit, atau kamu lagi sedang berusaha untuk bangkit selama 1 tahun dari sekarang, dan at the end of the tunnel, di akhirnya itu kamu dikasih reward. Tapi ini bukan cuma reward dalam konteks hubungan asmara atau hubungan romantis saja sih. Dan kalau kalian yang udah punya pasangan pun, kalau misalnya kamu dan pasangan kamu sempat melewati masa-masa terendah, kalian berargumen, kalian beda pendapat, atau kamu sama pasangan kamu sempat ribut, atau kamu sempat ngerasa kayak hubungan kamu dengan pasangan kamu merenggang selama 1 tahun dari sekarang, itu akan ada banyak kejadian, akumulasi kejadian yang membuat hubungan kamu tuh jadi semakin lengket, lebih lengket kayak perangko. Jadi lebih harmonis gitu loh, jadi lebih romantis dalam cara apapun. Buat teman-teman yang udah punya pasangan atau bahkan belum punya pasangan ya, aku pengen sounding ada kemungkinan kehamilan atau pregnancy di sini. Entah kalian mungkin memang merencanakan untuk kehamilan atau tidak, tapi this is strongly related to love, emotions. Ini erat kaitannya dengan cinta dan emosi. Dan mungkin ada mimpi atau ada harapan yang akan terwujud nih dalam hidup kamu. Ada mimpi atau ada harapan yang akan terwujud dalam hidup kamu, dan mimpi atau harapan ini memang sesuatu hal yang itu kamu mimpikan, itu kamu idam-idamkan dari hati. Tadi saat aku lagi channeling, tiba-tiba aku mendengar lagu. Kalau kalian dengar tuh aku lagi nge-play lagu Somewhere Only We Know, instrumentalnya Somewhere Only We Know dari Spotify. Aku nggak ada sponsor, tapi aku ngedenger lagunya, ini lagu siapa ya, tapi ini lagu lama, bagian lirik yang if you could see what I see, you're the answer to my prayer, my dream came true when I found you, my miracles. Maafkan suaraku, tapi bagian lirik lagu yang itu. Kalau kalian tahu itu lagu apa, komen dong di bawah, kasih tahu aku itu lagu apa. Karena aku mendengar lagu itu dan aku bilang kan, pertemuan kamu dengan orang ini atau potensi hubungan kamu dengan pasangan kamu semakin rujuk, semakin harmonis itu akan terasa seperti mujizat, akan terasa seperti keajaiban. Mungkin kalau di antara kalian juga ada yang cekcok atau ada yang konflik, let's say dengan keluarga kamu, dengan orang tua kamu, atau ada yang cekcok, ada yang konflik dengan teman kamu, dan kamu sangat mengharapkan kamu sama mereka itu bisa rujuk, bisa baikan. Tapi aku nggak ngomongin soal romantis ya, ini lebih ke hubungan platonik. Kalau memang dalam hubungan platonik kamu ada yang sempat ribut, ada potensi untuk kamu dan orang tersebut yang sempat ribut sama kamu, dan kamu mengharapkan
kalian bisa baikan itu untuk rujuk, untuk benar-benar berdamai. Dan ada celah, ada ruang, ada kesempatan untuk kamu dan orang yang mungkin ribut sama kamu atau selek dan berkonflik sama kamu untuk menjelaskan atau duduk empat mata mungkin, atau kalian saling ngomong dari perspektif satu sama lain tuh apa yang kalian rasakan, apa yang kalian pikirkan, dan memperbaiki hubungan kamu sama orang ini yang mungkin sempat renggang. Tapi aku rasa untuk rekonsiliasi atau rujuk ini bukan dalam konteks romantis, karena mayoritas dari kalian yang single mungkin kamu akan ketemu dengan orang baru. Lagi-lagi ini general reading. Kalau kamu tertarik buat konsultasi personal reading, langsung aja cek slotnya di Instagramnya Delusion Prestige, karena pasti aku akan upload atau aku akan update slot dan stok buat konsultasi di Instagramnya Delusion Prestige. Anyways, aku rasa dalam 1 tahun dari sekarang tuh kalian akan, kalau memang kamu punya luka atau trauma tentang buka hati, tentang berkomitmen, kalian dalam 1 tahun dari sekarang tuh akan lebih berani buat mencintai, akan lebih berani buat buka hati, akan lebih berani juga untuk menjalani hidup kamu pakai hati dengan iman, bukan lagi berlandaskan ketakutan, bukan lagi berlandaskan kekhawatiran, atau bukan lagi berlandaskan karena apapun ya, hal-hal yang membebani kamu, entah luka atau trauma dari masa lalu kamu. Tadi aku bilang kan kalian akan jadi jauh lebih berani gitu loh. Berani tapi bukan dalam konteks yang agresif, karena ada kartu Aries di sini. Independence, bravery, and patience. Lalu ada Aquarius, reverse juga. Originality, philanthropy, progressive imagining. Dan di sini ada kartu The Star juga. Sama aku pengen bilang ke teman-teman, mungkin kalau kalian yang single, bisa jadi kamu bertemu dengan orang ini saat note. Destined to release, dan bottom of the deck-nya ada Pluto, transform. Mungkin kalau kalian yang single, mungkin kamu akan bertemu dengan orang yang banyak elemen Aquarius di birth chart-nya dia, atau dia zodiaknya Aquarius, atau kalian itu akan kenal dari temen, atau nantinya kalian itu akan temenan dulu sebelum kamu menyambut hubungan yang lebih lanjut, hubungan yang lebih serius, kalau kalian memilih masuk ke jenjang romantis misalnya. Atau seperti aku bilang tadi, kalau kalian memang ada cekcok, ada konflik dengan teman kamu, ada potensi buat kalian berdamai. Tapi kalian dalam 1 tahun dari sekarang itu kamu akan menjadi jauh lebih berani, jauh lebih ambisius untuk mengejar mimpi, jauh lebih ambisius untuk mengejar harapan, tapi bukan lagi dimotivasi sama, let's say, dimotivasi sama fears, atau dimotivasi sama insecurity, atau dimotivasi sama ego, gengsi, atau pengen balas dendam. Kamu akan melakukan apa yang mau kamu lakukan dalam 1 tahun dari sekarang, tapi dengan konteks dalam how do I put this into words? Let me think. Wait a second. What's gonna be fueling you to continue moving forward will be more about healthier connections, healthier partnerships, and dreams, and faith, and better vision of the future. Apa yang akan motivasi kamu untuk berjalan maju itu bukan karena iri hati, dengki, atau kamu pengen balas dendam, atau karena kamu ngerasa kamu nggak layak buat dicinta, atau nggak layak buat hal-hal baik. Tapi yang tadinya mungkin kamu sempat terluka, atau kamu sempat kecewa, dan kamu sempat kehilangan harapan ya, malah sebaliknya, kamu dalam 1 tahun dari sekarang tuh akan jadi jauh lebih ceria, jauh lebih penyayang. Kamu udah nggak lagi nginget-nginget atau ngungkit-ngungkit masa lalu kamu lagi, tapi kamu akan termotivasi buat jalan maju. Kamu akan termotivasi buat beradaptasi dan memperjuangkan yang terbaik buat hidup kamu, bahkan buat keluarga kamu, buat orang-orang sekitar kamu, buat mimpi kamu, buat komunitas kamu mungkin. Ya karena kamu ingin berkontribusi dalam cara yang positif. Mungkin kalian akhirnya sadar kalau kamu masih nginget-nginget, let's say, luka kamu, luka dikecewakan, luka gagal nikah, luka bangkrut, luka pernah kecewa, atau luka apapun. Ya motivasi kamu untuk jalan maju ya cuman karena fears, atau bad emotions, atau negative emotions, atau
atau amarah, dengki, iri hati gitu loh. Tapi kamu 1 tahun dari sekarang tuh kamu akan jadi lebih berani tanpa agresif, tanpa being agresif, tanpa menjadi agresif. Kamu akan berani karena kamu sadar, oh waktu tuh singkat ya. Waktu tuh singkat, dan daripada aku nginget-nginget atau ngungkit-ngungkit apa yang udah lewat, lebih baik aku berjalan maju dengan segala harapan, keinginan, target, dan ambisiku. Aku menggunakan akumulasi pengalaman yang aku sudah punya. Aku menggunakan rasa cinta dan harapan yang aku miliki untuk jadi bensin dan bahan bakar. This is nice actually. This is nice. This feels nice to me. Karena aku rasa kalian dalam 1 tahun dari sekarang tuh kamu akan semakin termotivasi untuk setiap hari ya. Mungkin kamu akan termotivasi setiap hari buat bangun, buat berkarya, buat bekerja. Dan yang tadinya kamu sibuk mempertanyakan kayak, aduh, aku gak semangat ya ngejalanin hidup. Aku moody deh, aku bete deh, atau aku menyesal dari masa lalu pernah begini, begitu, bla 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 bla. Tapi kamu di 1 tahun dari sekarang itu akan ngerasa kayak, okay, good morning, rise and shine. What do I need to do today? What do I need to co-create with God and the divine today? Gitu lah, kayak kamu akan semakin termotivasi untuk setiap hari menjalani hidup dengan lebih ceria, dengan lebih semangat, dan pertanyakan, oke, Tuhan udah kasih aku hari yang baru nih sekarang. Tuhan kasih aku kesempatan untuk menjalani 1 hari lagi sekarang. Dan aku mau ngapain ya hari ini? Aku mau jadi berkat dalam cara apa ya? Aku mau mencintai dalam cara apa ya? Aku mau ngapain ya? Dan aku ngeliat kalian dalam 1 tahun dari sekarang tuh akan jadi jauh lebih bersyukur. Jauh lebih ambisius dalam cara yang sehat. And this is beautiful. Dan aku rasa kebahagiaan kamu dan sisi ambisius kamu dan rasa cinta serta rasa syukur kamu itu yang nantinya akan menjadi magnet buat menarik lebih banyak hal-hal lain yang bisa kamu syukuri. Aku gak kaget loh kalau 1 tahun dari sekarang kamu tuh beneran akan dikelilingi dengan orang-orang yang tulus sayang sama kamu, tulus peduli sama kamu, dan orang-orang yang memang mau melihat kamu sukses. Aku juga gak kaget juga kalau aku bilang tadi, you're gonna be enjoying your life with the love of your life. Kamu akan ketemu dengan orang yang sayang sama kamu. Karena yang aku rasakan kuat adalah kalian dalam 1 tahun dari sekarang tuh akan lebih paham tentang esensi mencintai diri. Oke? Aku rasa ini semua buat teman-teman yang pilih opsi nomor 1 atau Purple Botswana. Aku tahu mungkin ini bukan akan jadi proses yang mudah, atau selama ini kamu melewati fase yang cukup penuh dengan turbulensi. Entah itu untuk memaafkan orang lain, berdamai dengan diri sendiri, atau nyembuhin luka dan trauma kamu. Tapi percaya sama aku, if it's gonna be worth the wait, it's gonna be worth the effort. Oke, karena nomor 1 sudah. Sekarang kita lanjut buat teman-teman yang pilih opsi nomor 2. Atau teman-teman yang pilih rose quartz. Buat teman-teman yang pilih opsi nomor 2 atau rose quartz, ayo kita cari tahu kira-kira apa yang terjadi dalam hidup kalian di 1 tahun dari sekarang. Aku merasa perlu mengingatkan kalau video ini timeless sifatnya, berarti kapanpun kamu merasa kamu nonton video ini bisa berlaku, semoga, dan semoga bisa bermanfaat dalam cara apapun. Oke, ada Two of Swords, ada Seven of Pentacles, dan ada The Hangman. Dan aku tadi terpanggil mau ngomong kalau misalnya energi itu pasti bisa berubah, energi itu pasti akan menyesuaikan pendengarnya, kamu, tergantung kalian. Dan lagi pula aku juga merasa terpanggil untuk mengingatkan kalau ini adalah general reading, oke? Kalau nanti kamu rasa nggak terlalu resonate, nggak apa-apa. Soalnya gini, aku ngerasa banyak di antara kalian yang pilih opsi nomor 2 yang mungkin saat ini kamu lagi ngerasa kamu lagi di titik-titik terendah hidup kamu ngerasa stagnan, atau kamu ngerasa kayak lagi mengalami krisis atau masalah keuangan, atau masalah tentang apapun, dan situasi hidup kamu tuh seakan terasa kejebak atau stagnan. Bottom of the deck-nya ada Six of Pentacles. Banyak antara kalian yang mungkin lagi ngalamin masalah tentang keuangan atau masalah tentang karir, dan kamu ngerasa kayak, aku jalan ke kanan, mampet. Aku jalan ke kiri, mampet. Aku coba A, aku coba B, aku coba Z, aku coba ini, itu nggak jalan-jalan.
ada banyak alasan yang bikin nggak jalan sebetulnya. Selain aku rasa satu, kamu kecapean, atau dua, Tuhan yang semesta mau kamu menjeda dulu, istirahat dulu untuk menyelesaikan apapun yang perlu kamu selesaikan dari masa lalu kamu. Karena aku rasa banyak di antara kalian yang nggak jalan karena kasarnya ulahmu, atau karena self-limiting beliefsmu, atau memang ada karma yang perlu kamu selesaikan dulu dari masa lalumu. Aku bilang tadi kalau misalnya banyak di antara kalian yang memang consciously, semesta sengaja untuk menjeda kamu untuk jalan maju nih, supaya nggak buru-buru atau supaya nggak gerusuk-gerusuk, karena there is something you have to be more accountable with, something you have to be more responsible of. Kamu perlu bertanggung jawab atas apapun ya, gini. Aku bukan maksud menyalahkan kalian atas apapun yang udah terjadi di masa lalu kamu. Tapi sama aku pengen bilang, kamu perlu mengakui kalau mungkin, tadi tuh aku sempet nge-post video ini dan aku taruh runesnya di, bukan runes ini, dice di sini. Dan aku baru nyadar di tengah reading. See? Kenapa aku sempet pause video ini? Karena ada distraksi. Dan aku baru lanjut lagi setelah beberapa waktu sebelumnya. Setelah beberapa waktu setelahnya. Dan aku bilang kan tadi, kalian tuh butuh jeda. Kalian butuh untuk pesan ini hadir, pesan ini ada nih menghampiri kamu at this moment, kapanpun kamu lagi dengar video ini, untuk mengingatkan kamu kalau hidup tuh nggak hanya selamanya tentang forever on the go, atau harus buru-buru, atau harus gerasa kerusuk aja. Aku pengen ini deh. Tadi aku lupa skip di opsi nomor 1 nggak pakai si dice ini, tapi let's see opsi nomor 2. Sama aku pengen rolling the dice for you guys. Let's see. Mercury, Aries, dan ini Six House atau 9 House. Ini Six House. Habit, lifestyle. Mercury in Six House in Aries. Tadi aku bilang kan, banyak di antara kalian yang mungkin masih terjebak dalam mindset atau mental victim mentality. Kamu menyalahkan dunia, kamu menyalahkan orang lain, kamu menyalahkan Tuhan atas penderitaan kamu. Padahal kamu tuh ada andil juga gitu loh. Ada sesuatu hal yang perlu kamu selesaikan, ada sesuatu hal yang perlu kamu pertanggungjawabkan, ada sesuatu hal yang perlu kamu urus sebelum ibaratnya Tuhan kasih kamu kesempatan buat jalan maju. Misal gini, aku ambil contoh kasus gini. Aku dapat vision 2 hal, terkait romance dan terkait keuangan atau karir. Let's say misal aku tidak maksud untuk menyinggung siapapun di sini. Ini aku hanya messenger, aku hanya sebagai penyampai pesan. Tapi misal gini, kamu marah karena kamu merasa kamu udah umur segini, kamu udah umur segitu, tapi kamu belum dapat jodoh, kamu belum menikah, bla 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 bla. Tapi sadar atau nggak sadar, kamu tuh masih takut buat buka hati. Kamu masih keinget-inget mantan, kamu masih keinget-inget orang masa lalu, atau kamu masih takut buat buka diri dan kenalan sama orang baru. Kamu ada andil loh di sini. Padahal setiap detik, setiap saat Tuhan kasih kita free will, Tuhan kasih kita kehendak bebas untuk mengarahkan hidup kita kemanapun sesuai dengan kata hati dan kesiapan kita untuk berjalan maju. Ibaratnya kamu bisa aja sebetulnya ketemu jodohmu anytime, tapi karena kamunya masih denial, karena kamunya masih hasitan, karena kamunya ibaratnya masih kabur dari luka kamu, kabur dari kebutuhan untuk menghadapi luka kamu supaya kamu sembuh, dan nggak terus-terusan takut buat buka hati, kamu jadi stuck di ritme dan pola yang sama. Atau yang kedua, kamu marah sama Tuhan, kamu marah sama semesta, atau kamu marah sama bos kamu marah sama atasan kamu, karena kamu ngerasa gaji kamu nggak cukup, atau kamu ngerasa kamu capek tapi gajimu tuh udah cepet banget lenyap gitu aja. Untuk bayar tagihan mungkin, atau untuk bayar cicilan pay letter, atau untuk bayar cicilan kartu kredit, atau apapun lah ya.
Padahal emang Tuhan yang nyuruh kamu pakai pay later? Semesta yang suruh kamu pakai kartu kredit? Enggak kan? Itu kamu gunakan dengan free will kamu sendiri, dengan kehendak bebas kamu sendiri. Mungkin di masa lalu memang kamu bisa agak impulsif atau sempat agak impulsif, tidak bijak dalam mengelola keuangan kamu. Makanya kamu di present time, kamu di masa sekarang punya beban atau punya tanggung jawab untuk bayar cicilan kartu kredit atau cicilan pay later itu. And you have to be responsible dibandingkan kamu banyak ngeluh. Nah, itu yang aku rasain. Kayak kamu lagi dijeda nih buat jalan maju, kamu lagi dijeda buat ketemu jodoh atau pasangan yang terbaik, atau kamu lagi dijeda buat ketemu teman-teman atau lingkungan yang lebih sehat, atau kamu lagi dijeda buat bidang karir dan pekerjaan yang lebih baik lagi, bukan karena Tuhan jahat atau bukan karena semesta jahat, tapi karena Tuhan dan semesta tahu kamu tuh perlu digembleng, kamu perlu dididik, kamu perlu didewasakan dulu, kamu perlu dipersiapkan dulu untuk sesuatu hal yang lebih baik. Aku ngerasa 1 tahun dari sekarang, banyak di antara kalian yang mungkin entah kamu pindah tempat kerja, atau kamu bikin bisnismu sendiri, atau buka usahamu sendiri, atau kamu berkolaborasi dengan orang, bekerja dengan orang, teman, sahabat, atau siapapun, dan nantinya kehidupan kamu akan jauh lebih fruitful kok. Kehidupan kamu akan jauh lebih fulfilling. Kehidupan kamu akan jauh lebih baik. Dan gaya hidup kamu akan jauh lebih baik. Somehow aku pengen ngomong, you have to do some kind of lifestyle changes. You have to make some lifestyle changes. You have to establish better lifestyle in order for you to get whatever you desire. Untukmu tiba di titik dimanapun kamu berada 1 tahun dari sekarang, ada perubahan gaya hidup yang harus kamu lakukan. Bagaimana mungkin cara kamu mengelola waktu kamu, bagaimana cara kamu mengelola jam istirahat kamu, bagaimana cara kamu mengelola pikiran kamu, bagaimana cara kamu mengelola emosi kamu, bagaimana cara kamu mengelola uang kamu, aset kamu atau tenaga kamu, bagaimana cara kamu memilih dan menyortir lingkungan pergaulan kamu. Nah, itu. Aku tuh ngerasa sebetulnya delay atau jeda yang kamu lagi alami dan kamu lagi jalani sekarang itu bukan karena Tuhan jahat, serius, bukan karena semesta jahat, tapi malah karena beliau tuh lagi dengan cara lembut mau kamu masuk ke kakun kamu dulu, masuk ke kepompong kamu dulu sebelum kamu jadi kupu-kupu. Kamu perlu bermetamorfosa dulu. Kamu perlu untuk ibaratnya duduk, diem, evaluasi diri, journaling, healing, tanya ke dirimu sendiri. Who am I? What is my self-concept? What do I want? What do I need? Which kind of person do I want to become? Which kind of lifestyle do I want to embody? Which kind of circle of friendships do I want to surround myself with? Aku tuh siapa? Aku mau jadi apa? Aku ingin perjuangkan apa? Aku ingin mengusahakan apa? Targetku 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun ke depan itu apa? Rencana pandangan hidupku dalam jangka panjang itu apa? Karena lagi-lagi aku ngerasa banyak di antara kalian yang pilih opsi nomor 2, kamu tuh lagi dalam fase atau lagi dalam mode kabur-kaburan, avoidant. Entah lagi-lagi ya, aku bilang tadi, entah kamu menghindari lukamu sendiri, atau kamu menghindari proses healingmu sendiri, atau kamu menghindari whichever path that you're actually meant to take, or whichever experience that you're meant to experience. Kamu menghindari satu proses yang kamu pengen instan, jum. Kamu pengen instan melompati babak itu atau fase itu karena kamu gak pengen ngelewatin yang gak enak-enaknya. Kamu cuma pengen ngelewatin yang enak-enaknya aja. Which is sebetulnya wajar karena kita manusia. Oke? Tapi bayangkan deh, kupu-kupu butuh bermetamorfosa dari ulat jadi kepompong, jadi kupu-kupu, sebelum akhirnya jadi kupu-kupu. Gak bisa instan. Nah. Dan kalian tuh perlu menentukan. I feel like 1 tahun dari sekarang, kamu akan tiba di, mungkin setelah 1 tahun kamu akan akhirnya menentukan apa yang betul-betul kamu mau, apa yang kamu ingin perjuangkan, apa yang mau kamu usahakan,
atau kamu akhirnya juga sudah menentukan, kamu sudah berhasil keluar dari masa-masa terkelam kamu, masa-masa terburuk kamu akhirnya keluar dari ketakutan-ketakutan kamu, pola ketakutan kamu, atau kebiasaan negatif kamu, dan akhirnya kamu menentukan gaya hidup, lifestyle, atau lingkungan. You're finally deciding what you truly want. Kamu akhirnya menentukan apa yang kamu benar-benar mau. And this is nice to you, karena aku melihat ada ketegasan dalam 1 tahun dari sekarang. Kamu mungkin akan jadi pribadi yang lebih tegas, pribadi yang lebih decisive, pribadi yang lebih bertanggung jawab dengan dirimu sendiri, dengan hidupmu, dengan masa depanmu, dengan karirmu. Kalian percaya nggak istilah your vibe attraction traps? Vibrasi kita akan menjadi magnet dan menarik apa yang memang ditakdirkan dan selaras dengan hidup kita. Karena apapun yang selaras dan sepadan tuh pasti akan saling menentukan. Aku nggak bisa menyalahkan kalian, karena jujur aku pernah tiba di titik ini, dan aku sadar sekarang ketika aku tiba di titik ini, ketika aku tiba di titik dimana aku sibuk menyalahkan orang lain, menyalahkan dunia, menyalahkan Tuhan, marah sama Tuhan, marah sama semesta, marah sama realita hidupku, ya itu sebetulnya adalah titik-titik atau momentum dimana aku ada di titik terendah. Ada Chiron di sini. I've told you, right? Hurt and heal. Lalu ada Virgo, integrity, reference, and service. Tadi kalau nggak salah kita dapat 6 house juga ya. I've told you, gaya hidup. Ada perbaikan gaya hidup, ada perbaikan. Wow, this is beautiful. Bottom of the deck in house 9, spiritual growth. Aku mau kasih contoh kasus sedikit. Aku lupa aku pernah sharing di mana, entah apakah ini di story of my life, di video story of my life, atau pokoknya aku pernah sharing deh, kalau misalnya tahun 2017 dan 2018 itu aku bisa bilang masa-masa terkelam aku sejauh ini. Dimana di situ adalah tahun aku sadar hidupku tuh disortir banget. Aku putus sama mantanku, aku sempat kena bullying, terus aku ngelihat mana temen dan mana bukan, terus aku ngelihat mana orang-orang yang aku pikir bisa aku percaya, ternyata mereka nggak sebaik itu. Dan the universe at that moment, the universe has its own way to reveal what I thought was painful, but I needed that. Pada saat itu semesta membukakan mataku dan memberikan aku rangkaian pengalaman-pengalaman yang buat aku tuh gak enak dan menyakitkan banget. Tapi ternyata aku butuh itu. Ternyata aku butuh rangkaian pengalaman itu. Kenapa? Supaya aku bisa kenalan sama diriku sendiri. Di 2017 itu adalah tahun-tahun dimana aku mulai fokus untuk self-healing. Kalau kalian tahu atau ngikutin aku tuh pernah didiagnosa depresi akut. Berulang kali aku punya keinginan untuk mengakhiri hidupku sendiri. Kenapa sekarang aku berani sharing? Karena aku juga ngalamin gimana intensnya proses self-healing itu membawa aku tiba di titik aku sekarang berada. Kalau mungkin aku waktu itu lebih impulsif dan aku mengikuti ketakutanku, aku mengikuti traumaku, aku mengikuti bayang-bayang mental korban, victim mentality yang pernah aku punya ya, dan aku terus-terusan menyalahkan orang lain, bukannya bertanggung jawab atas hidupku sendiri. Belum tentu sekarang aku ada di sini ngoceh-ngoceh dan sharing sama kalian. Aku di sini bukan maksud untuk menggurui ya, tapi aku berani ngomong gini karena kamu punya Chiron dan energi. You guys do have like the healer of someone who's able to bounce back, but maybe you just need to be encouraged. Maybe you just need to be convinced that you're able to do that. Kamu tuh punya energi, kamu punya vibe sebagai orang yang bisa pulih, bisa sembuh dari luka dan trauma kamu. Tapi mungkin kamu cuma butuh entah mentor, pendamping, atau role model, atau kamu butuh untuk diyakinkan kalau kamu tuh bisa. Long story short, singkat cerita, di 2017-2018 itu adalah masa-masa dimana aku ngerasa kayak, oh my, masih segar ya tak mau. Fucked up banget. Sampai akhirnya aku memutuskan untuk cari healer, cari mentor. Termasuk salah satunya almarhum Mas Reza Gunawan. Praktisi TAT, suaminya writer atau author di Lestari, kalau kalian tahu, penulisnya Perahu Kertas. Tapi aku nggak promosi di sini. Beliau itu banyak membantu aku sampai aku bisa tiba titik aku sekarang juga. Nah, apakah prosesnya gampang ya? Berubah dari orang yang pernah punya mental korban, depresi parah itu, aku nggak pengen hidup, ke sekarang enggak. Itu perubahannya mulai dari perubahan gaya hidup, perubahan mindset,
perubahan aku memperbaiki diriku dari dalam. Dan itu apa yang akan terjadi dalam hidup kamu. Mungkin saat ini kalian juga lagi terbangkitkan secara spiritual. Tuhan yang semesta lagi menyortir lingkungan pergaulan kamu. Tuhan yang semesta lagi menyortir dan buang-buang apa yang lagi nggak selaras dalam hidup kamu. Supaya kamu bisa kenalan sama dirimu sendiri. Supaya kamu bisa benar-benar bertanggung jawab menyembuhkan luka dan trauma kamu. Dan akhirnya kamu bisa bertumbuh, bermetamorfosa, jadi pribadi yang lebih baik lagi. Karena aku rasa kalian 1 tahun dari sekarang, kapanpun kamu nonton video ini, kamu tuh akan jauh, satu, lebih beriman. Satu lagi, yang kedua, kamu akan jauh lebih berani buat bertanggung jawab atas hidupmu sendiri. Kamu gak akan lagi menyalahkan keadaan, kamu gak akan lagi menyalahkan orang lain, dan aku rasa kalian akan lebih berani buat speak up. Banyak di antara kalian yang pilih opsi nomor 2 atau pilih opsi rose quartz, yang aku rasa kalian tuh agak-agak people pleasing di sini. Agak-agak terlalu sering gak enakan sama orang lain yang ujungnya kamu malah tertindas atau kamu malah ngerasa gak bahagia. Nah, kamu dalam 1 tahun dari sekarang tuh akan belajar banyak kalau misalnya ya, at the end of the day, it has to be us who is in control of our own life. Pada akhirnya kita yang harus bertanggung jawab atas hidup kita sendiri. Kita yang harus menentukan arah hidup kita mau dibawa kemana. Kita yang harus menentukan masa depan kita tuh di mana. Karena ceritamu ya ceritamu, cerita orang lain ya cerita orang lain. Kalau kalian punya isu dengan impatience atau ketidaksabaran, kamu dalam 1 tahun sekarang juga akan jauh lebih sabar. Dan jauh lebih pengertian. Jauh lebih damai sih. Kamu akan merasa jauh lebih damai dan memang memancarkan lebih banyak aura kedamaian, lebih banyak cinta kasih. Which is nice for you guys. Sama aku juga pengen bilang kalian 1 tahun dari sekarang tuh akan jadi jauh lebih murah hati. It vibes nice. Oke? Aku rasa ini semua buat teman-teman yang pilih opsi nomor 2 atau rose quartz. Kalau kalian rasa pesannya resonate dan semoga bermanfaat buat kamu, jangan lupa untuk like ya. Sekarang kita lanjut buat yang terakhir, nggak berasa udah yang terakhir aja. Buat teman-teman yang pilih opsi nomor 3 atau Amazonite. Last but not least, yang terakhir. Buat teman-teman yang pilih opsi nomor 3 atau Amazonite, kita akan cari tahu kira-kira apa yang akan terjadi dalam hidup kamu selama 1 tahun dari sekarang. Video ini sifatnya timeless ya. Oke, ada 7 of Cups. Decision. Ada King of Swords. Ada 4 of Wands. Dan ada The Emperor. Bottom of deck ada 2 of Cups. Oke. Aku dia mau kembali aku menghilang. Tapi aku lagi channeling. Dan ada beberapa hal, ada beberapa kemungkinan. Kalau misalnya kamu dari sekarang, misal kamu udah punya pasangan, ada potensi pasangan romantis ya. Entah itu pacar atau mau udah menikah, ada potensi hubungan kamu masuk ke jenjang lebih serius lagi. Let's say misalnya kamu punya anak, atau kamu tunangan, kamu menikah, itu ada potensinya. Ada keputusan penting. There's like a huge decision that you need to make. Ada keputusan penting yang perlu kamu buat di sini 1 tahun dari sekarang, dan keputusannya itu akan mempengaruhi hidup kamu dalam jangka panjang sih aku rasa. Atau ada kaitan juga dengan kontrak, atau ada kaitan dengan kerjasama, kolaborasi dengan orang lain. Tapi 1 tahun dari sekarang aku rasa kamu akan jadi jauh lebih tegas dan jauh lebih decisive. Cuma ini keputusan yang kamu buat juga bukan dalam cara yang instan gitu loh. Ini bukan keputusan yang kamu buat simsalabim semalam selesai. Tapi lebih ke keputusan yang kamu buat
pelan-pelan. Karena gini, aku rasa ada pertimbangan penting yang kamu memang harus buat di sini. Dan akan ada momentum gini. Karena kalian nyadar nggak? Aku tuh agak lebih berhati-hati dalam ngomong. Aku lebih berhati-hati dalam bertindak. Karena aku rasa apapun keputusan yang kamu buat ini, it's a big move, it's a big decision. Misalnya gini, kamu memutuskan untuk mau pindah ke luar negeri atau mau tinggal ke luar negeri untuk beberapa waktu. Misal kamu mau sekolah lagi, atau kamu mau menikah, atau kamu mau bekerja di luar negeri, atau ada keputusan penting yang akan kamu buat ya 1 tahun dari sekarang. Dalam periode 1 tahun dari sekarang, kapanpun kamu nonton video ini, atau videonya sifatnya timeless. Dan ini seperti aku bilang tadi, keputusan itu mempengaruhi hidup kamu dalam jangka panjang. So I feel like you're being really careful about this. Kamu sangat berhati-hati dengan ini. Karena kamu dihadapkan dengan pilihan. Mungkin kamu awalnya ragu karena, Kak, tapi aku nggak mau ninggalin keluarga. Atau aku nggak mau ninggalin anak. Atau aku nggak mau pokoknya aku nggak mau salah jalan, Kak. Dan entah kenapa sambil aku ngeliatin kartu ini, mungkin kalian nggak ngeliat aku lihat kartu ini, tapi saat aku lagi nih, I'm holding this card, I'm touching this card, I'm feeling the energy, aku ngerasain energi kartu ini, dan aku tuh keinget sama cerita nail artist aku, orang yang bikin kukuku nih, kalau kalian lihat, cakep ya, nggak promosi. Tapi nail artist aku cerita sebelum dia jadi nail artist, dia sempat jadi TKW di Taiwan. Dan sama aku tertarik buat ceritain ceritanya dia. Aku udah sering langganan ke salon itu. Dan nail artist itu tiba-tiba kemarin, beberapa hari yang lalu, mungkin seminggu yang lalu, dia cerita kalau misalnya dia baru pulang pandemi, dia baru pulang ke Indo lagi setelah bekerja di Taiwan selama beberapa waktu. Karena awalnya dia mau menikah, tapi saat dia pulang ke Indo, dia diselingkuhin. Dia tahu kalau dia diselingkuhin. Yang akhirnya dia putus, tapi nggak lama setelah itu, dia berkenalan dan dekat dengan orang baru, yang akhirnya menjadi suaminya. Dia cerita ke aku kalau misalnya proses dari melepaskan mantannya, dan melepaskan pekerjaan dia di Taiwan, sampai akhirnya dia belajar jadi nail artist, itu butuh waktu, dan itu butuh keputusan, itu butuh pertimbangan. Karena keluarganya sebelumnya juga sudah tahu kalau misalnya, dikira dia bakalan nikah sama mantannya, tapi ternyata mantannya selingkuh. Nah, itu butuh waktu, itu butuh kesabaran, itu benar-benar butuh dipikirin matang-matang. Aku ngerasa vibes-nya tuh mirip kayak gitu loh. Mungkin bukan berarti aku bilang kalian harus diselingkuhin atau bakal diselingkuhin atau kamu bakal menikah, tentatif ya. Walaupun memang beberapa di antara kalian aku rasa ini ada beberapa yang memang ada kaitan sama marriage, ada beberapa yang memang ada kaitan dengan pernikahan. Tapi ada keputusan yang harus kamu buat, dan memang keputusan ini tuh akan mempengaruhi kamu dalam jangka panjang. Tentang apapun ya, tentang apapun. Mungkin bahkan orang-orang sekitar kamu tuh nggak duga kalau misalnya kamu ternyata bisa setegas itu. Kamu ternyata bisa memberanikan diri ngambil keputusan yang sebesar itu. I feel like people even doubted you. Mungkin orang-orang bahkan meragukan kamu. Dan vibes ini juga ngingetin aku sama vibes aku di 2022. Kalau kalian tahu, Delusion Princess tuh ada sejak 2019 ya.
Delicious Princess itu ada, aku buat akun Delicious Princess sejak 2019. Dari 2019 ke 2022 tuh aku memutuskan buat stay anonymous dan nggak menunjukkan ke publik, nggak menunjukkan ke dunia siapa sih sosok di belakang Delicious Princess. Aku dalam tanda kutip bersembunyi di balik image kartun Delicious Princess. Yang dulu kalau kalian penonton dan subscribers lama, kamu pasti tahu maksudku apa. Tapi long story short, aku inget banget, sebetulnya dari 2021 akhir tuh aku udah dapet feeling kalau misalnya at some point I have to go public. At some point I have to merge my realized identity with Delicious Princess because no matter what, that's still me. Aku harus gabung, aku harus combine image diriku sendiri di belakang Delicious Princess dengan imageku sebagai Delicious Princess. Kenapa? Karena gimana pun juga ya itu aku. TP itu aku, dan TP itu bagian dari aku. Gitu. Apakah proses pembuatan keputusannya gampang? Enggak, sama sekali enggak. Jelas tidak. Tapi ketika akhirnya aku ngerasa I think it took me like 6 months ish. Sampai akhirnya di ulang tahun Delicious Princess di 2022 di bulan Juni, aku memutuskan buat live pertama kali dan menunjukkan mukaku ke orang-orang. Siapa sih sosok di belakang Delicious Princess itu? Butuh pertimbangan kan, butuh pertimbangan matang-matang yang memang keputusan itu aku buat dari hati. Dan ini apa yang terjadi dalam hidup kalian di 1 tahun dari sekarang. Somehow aku pengen shuffle pakai dice, astrology dice, untuk kita cari tahu apakah ada pesan tambahan tentang ini. Tapi what I like the most about your energy, what I like the most about your vibes, apa yang aku suka banget dari vibes kalian yang pilih opsi nomor 3, yang pilih Amazon Night adalah kalian tuh jadi lebih tahu. Kalian jadi lebih tahu apa yang kamu benar-benar mau dan apa yang kamu benar-benar suka. Kalau mungkin kalian kemarin-kemarin tuh memang agak-agak plan-plan atau agak-agak takut buat ngomong, takut buat speak up, takut buat bertindak, takut buat keputusan, karena mungkin kamu takut dijudge atau kamu punya trauma. Kayak contoh kasus aku ya, Delicious Princess. Alasan kenapa aku bertahan 4 tahun sebagai anonymous walaupun Delicious Princess terus bertumbuh adalah karena aku pernah dibully. Aku pernah dibully sampai dilemparin makanan. Bahkan salah satu mantan pasanganku aja sebetulnya dulu nggak setuju kalau aku muncul di publik atau terlalu banyak hadir di publik. Karena menurut mereka itu bukan aku banget, gitu lah. Tapi aku memutuskan untuk mendengarkan kata hatiku. I wanna be present, I wanna share contents, I wanna make contents, I wanna be present for people. Nah, itu yang akan terjadi dalam hidup kamu. Kamu gak akan lagi musingin omongan orang, kamu gak akan lagi khawatirin orang komen apa atau orang bilang apa, bla 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 bla. Dan aku rasa kalian tuh akan jadi jauh lebih enjoy, jauh lebih mengalir. Mercury. Ini ada I think this is Leo. Nanti aku akan cek lagi. Dan ini 11 house. 11 house dan 9 house. 11 house. Aku rasa kalian akan dalam 1 tahun dari sekarang mungkin ada di antara kalian yang akan jadi lebih populer atau akan jadi lebih famous dalam cara apapun. Entah kamu, kalau kamu content creator kayak aku, mungkin kamu akan tiba-tiba kamu booming di sosial media dan tiba-tiba orang-orang tuh jadi lebih menghargai kamu. Kamu jadi lebih berani ngomong, kamu jadi lebih berani speak up, kamu mungkin jadi lebih berani untuk membagikan atau share bakat kamu, talenta kamu. Oh wow, okay, I got goosebumps. I didn't realize that earlier. Aku ngasih contoh kasus Delicious Princess ya tadi, dan pertumbuhan Delicious Princess dari yang stick to anonymous karakter kartun ke aku yang akhirnya ya udahlah, nothing tulus, nggak apa-apa, aku hadir di sini atau aku bisa berteman sama kalian. Nah, itu yang aku rasain. Kamu dalam 1 tahun dari sekarang tuh 1, akan jadi lebih decisive, akan lebih berani buat keputusan. 2, dan
kamu akan lebih pede. Kamu akan lebih pede untuk, ya udah, nothing tulus. Kalau orang-orang ada yang ngejudge aku, ya udah, biarin aja. Mereka mungkin nggak selaras dan nggak sejalan sama aku, sama visiku, sama misiku, sama harapanku. Kalau kan mau aku jujur, itu di tahun 2022 setelah aku rebranding dan aku sempat hiatus, aku sempat vakum dulu dari buat konten hampir 1 tahun karena aku kecapean dan aku kelelahan dan aku merasa aku butuh beradaptasi. Itu aku kehilangan hampir 15.000 followers dan subscribers. Entah di TikTok, di IG, di YouTube. Awalnya aku sempat ngedown, nggak sempat. Aku nggak bakalan bohong, aku sempat ngedown. Dan aku sempat pikir kayak, kira-kira kalau aku ngonten lagi masih ada nggak ya yang mau nonton aku? Masih ada nggak ya yang mau stay by my side? Masih ada nggak ya yang mau support aku? Ternyata ada. Dan bahkan aku sekarang ngerasa lebih selaras, lebih sejalan, dan lebih enjoy aja sharing. Lebih bebas, sharing sama orang-orang yang memang mau mendukung Lesion Prestige karena aku ya aku. Karena TP ya TP. Karena Lesion Prestige ya Lesion Prestige. I feel like in the next 1 year, kapanpun kamu mendengar video ini, kapanpun kamu nonton video ini, Tuhan semesta akan punya caranya untuk mempertemukan kamu dengan orang-orang yang memang keluarga jiwa kamu, soul family kamu. Banyak di antara kalian yang mungkin kamu sempat merasa kayak kamu kesepian, kamu sendirian, kamu nggak ada yang nemenin, kamu ngerasa nggak ada yang sayang sama kamu. Tapi dalam 1 tahun tuh semuanya akan berubah. Kamu nggak akan lagi kesepian, kamu nggak akan lagi sendirian, kamu nggak akan ngerasakan kamu nggak punya temen. Kamu nggak akan ngerasa seakan kamu kekurangan cinta. I've told you, right? Beberapa di antara kalian bahkan mungkin ada yang 1 tahun dari sekarang kalau kamu jomblo nantinya kamu punya pacar, atau bahkan kamu menikah, atau bahkan kalau kamu udah punya pasangan, kamu akan ngerasa kalau ya hubungan kamu sama pasangan kamu dan orang-orang terdekat kamu, orang-orang yang kamu sayang tuh jadi lebih harmonis. Kalian jadi lebih ekspresif sih. Tapi kamu bukan ekspresif karena kamu mau menggurui orang lain, atau kamu ekspresif karena kamu pengen ngebosin orang lain, tidak. Tapi kamu akan lebih ekspresif karena akhirnya kamu ngerasa kamu punya ruang aman dan komunitas atau lingkungan yang memang lebih bisa menerima kamu apa adanya. Orang-orang yang memang bisa mendengarkan kamu apa adanya. This is beautiful. This is beautiful. This vibe's really, really nice. Kamu akan masuk ke leadership mode, entah dalam cara apapun. Entah mungkin ada juga di antara kalian yang akan naik jabatan pekerjaan, atau seperti aku bilang tadi, for whatever reason, kamu jadi lebih famous, kamu jadi lebih populer, dan orang tuh jadi lebih respect sama kamu. Orang jadi lebih menghargai kamu. Orang jadi lebih ngelihat values kamu dan sadar kalau, oh, dia tuh pintar loh, dia cerdas loh, dia bisa loh jadi pemimpin kita, dia bisa loh jadi role model kita, dia punya ide-ide inovatif loh, dia kreatif loh, gitu. Entah kenapa aku pengen bilang dalam 1 tahun dari sekarang juga, Tuhan yang semesta akan menunjukkan ke kamu mana teman-teman yang benar-benar teman dan mana yang bukan. Ibaratnya, mana orang-orang yang benar-benar tulus sama kamu dan mau menjadi teman kamu, memang dalam situasi susah dan senang, dan mana yang tidak. Balik lagi ke contoh kasus aku di 2022. Itu, ketika aku rebranding, ketika akhirnya aku memutuskan mau go public, itu kelihatan. Itu Tuhan buka semua tabirnya, Tuhan buka semua tirainya, semesta punya caranya untuk menunjukkan ke aku mana teman yang benar-benar teman dan mana yang bukan. Ada Virgo, reverse, integrity, reference, and service. Di situ di 2020 tuh kebuka. Di 2022 kebuka mana orang-orang yang cuman pengen manfaatin aku untuk misalnya pengen populer dari aku, atau pengen aku jajan-jajanin aja, atau pengen ibaratnya pengen enaknya aja tapi nggak mau nemenin aku ketika aku lagi di titik terendah. Nah, sakit nggak? I've told you, gak enak. Tapi setelah prosesnya lewat, ya aku ngerasa sekarang aku memang dikelilingi dengan teman-teman, sahabat yang memang lebih sejalan dan lebih selaras sama aku.
Dan proses itu betul-betul mendewasakan aku. Taurus, trust, patience, stability. Third house, early learning, childhood relations, the rational mind and communication. I've told you kan, kamu tuh jadi lebih bawel. Kamu bisa jadi lebih komunikatif dalam 1 tahun dari sekarang. Ada water, spirituality, emotion, intuition, and compassion. Kamu dapat 1 kartu lebih banyak dari yang lain, but it's okay. Dan bottom of the deck-nya ada cardinal signs, instigation, bravery, and a pioneering spirit. Aku nih aku menghilang, tapi aku dicari. Cuman yang aku rasakan ya, 1, kamu jadi jauh. Di satu sisi, kamu jadi lebih tegas. Kamu jadi lebih berani menentukan apa yang memang selaras dan sejalan dengan apa yang kamu mau, dan apa yang mau kamu perjuangkan, apa yang mau kamu usahakan. Tapi di sisi lain, kamu akan membuat keputusan-keputusan ini bukan karena kamu mau cepet, atau mau instan, atau mau yang enak-enak aja. Tapi kamu malah akan membuat keputusan-keputusan ini ya karena kata hati kamu membawa kamu ke sana. Kalian akan lebih berani untuk ngikutin kata hati kamu. Kalian akan jadi jauh lebih tegas. And I like it for you guys. I've told you, right? You're gonna be more decisive. Kalian tuh jadi lebih decisive. Kalian jadi lebih tegas. Kalian jadi lebih berani untuk menentukan, oke, kalau aku mau A, ya mau A. Orang gak bisa nginjek-nginjek aku karena aku mau A. Dan orang gak bisa underestimate aku karena aku mau A. Beberapa di antara kalian, kamu tuh akan jadi lebih pede. Kamu akan jadi lebih charming. Kamu akan jadi lebih radiant. Kamu akan jadi lebih bersinar. Kenapa? Karena sekarang, you're not gonna be faking it till you make it anymore. You're gonna embody that confidence from within. Kamu gak akan berpura-pura untuk pede lagi, tapi kamu bakalan bener-bener memang pede dari dalam. And this is nice, guys. For real, this is nice. And I'm happy for you guys. Aku rasa kalian tuh mungkin juga akan ada yang lebih padat ya. Padat di kerjaan, padat di karir, padat di bisnis, atau padat dalam membangun hubungan yang lebih sehat, membangun let's say rumah tangga yang lebih stabil. Karena aku rasa dalam 1 tahun dari sekarang itu kamu jadi lebih tahu kamu tuh pengen jadi orang kayak apa, kamu pengen membangun dan menjalin hubungan dengan orang-orang seperti apa, kamu pengen meninggalkan legacy atau jejak seperti apa di dunia, dan kamu pengen menjalani gaya hidup yang seperti apa. Entah kenapa aku pengen ngomong kalau di antara kalian ada yang lagi diet ya, atau ada yang lagi berusaha untuk mengubah gaya hidup, atau bahkan mengubah cara kamu berkomunikasi, yang tadinya mungkin kamu tuh ngerasa kamu terbungkam, atau you're being silenced, atau kamu takut buat ngomong, kamu takut buat sharing, kamu takut buat ngonten, atau kamu takut buat, pokoknya kebanyakan takut. 1 tahun dari sekarang tuh kamu akan jadi lebih berani buat, this is me. This is me, and I know the more authentic I am, the easier it is for me to attract more authentic tribes. Dan ini aku. Dan semakin aku bisa menjadi jujur sama diriku sendiri, akan semakin mudah buat aku menarik orang-orang yang memang takdirkan masuk dalam hidup aku, dalam cara apapun. I heard the word integrity. Aku dengar kata integrity, integritas. Kalian dalam 1 tahun dari sekarang tuh akan jadi jauh lebih berintegritas. This is nice, dah. Aku somehow kebayang, aku nggak tahu siapa yang nonton video ini dan pilih opsi ini, tapi aku somehow kebayang kalian dalam 1 tahun dari sekarang tuh jadi jauh lebih berkarisma. Tapi bukan berkarisma yang domineering, bossy, mendominasi atau bossy gitu loh, enggak. You're charming because you are charming, gitu loh. Dan aku melihat kamu juga bakalan bener-bener lebih
bisa merasakan atau bahkan benar-benar melihat mana orang-orang yang layak buat kamu sayang, layak buat kamu cherish hubungannya, layak buat kamu jaga hubungannya, dan mana yang tidak. Entah kenapa aku pengen ngomong, kalian yang pilih opsi nomor 3 atau Amazonite ini, dalam 1 tahun dari sekarang, kamu juga bisa jadi jauh lebih romantis. Menarik. Anyways, aku rasa ini semua buat teman-teman yang pilih opsi nomor 3 atau Amazonite. Kalau kalian rasa pesannya resonate, jangan lupa untuk like, komen, kasih tau aku. Dan kalian boleh banget share video ini ke siapapun kenalan kamu yang mungkin kamu rasa perlu mendengarkan video ini atau video lain dari Delusion Prestige. Jangan lupa untuk subscribe kalau misalnya kalian adalah penonton baru. Dan follow juga dong akun sosial media Delusion Prestige lainnya seperti Instagram, TikTok, dan Twitter, supaya kita juga bisa seru-seruan bareng di platform lain. Aku cantumkan akun aku atau link menuju akun aku di kolom deskripsi di bawah ini. Oke, kalau gitu semua pesan yang aku perlu sampaikan kali ini buat opsi nomor 3, opsi nomor 2, atau opsi nomor 1, semua sudah disampaikan kali ini. Semoga mereka bisa bermanfaat buat kalian dalam cara apapun, dan aku harap kalian suka. Kalau misalnya di antara teman-teman juga ada yang tertarik atau kamu mau personal reading dengan Delusion Prestige, segala informasi terkait personal reading juga pasti aku akan bagikan di Instagramnya Delusion Prestige. Entah itu price list, persyaratan, kapan aku buka slot, semuanya ada di sana. Kalau misalnya kalian juga ada saran atau rekomendasi, kira-kira Delusion Prestige kedepannya perlu buat konten apa lagi ya? Silakan komen di bawah, pasti komenmu akan aku baca. Dan aku akan berterima kasih kalau kalian bersedia untuk kasih saran atau input. Tapi, aku rasa cukup sekian untuk kali ini. Terima kasih karena kalian sudah mendengarkan. Sampai kita ketemu lagi di kesempatan teman-teman. Bye-bye. God bless. I love you guys so much.